Baik, jika Anda sudah mempelajari dengan baik apa yang saya jelaskan pada dua video sebelumnya, nah harusnya Anda tidak terlalu sulit memahami materi yang diberikan oleh Pak Ruli ini ya. Karena dasar dari proses keputusan Markov itu sendiri adalah yang pertama ada agent, ada state, lingkungan, dan yang kedua ada reward ya. Nah, itu tiga dasar itu yang harus Anda pegang gitu ya. Oke, ini bisa Anda baca sendiri. Nah, penerapannya itu bisa banyak seperti yang saya jelaskan pada video pertama ya. Sangat banyak sekali, terutama pada reinforcement learning. Nah, misalnya ini ada masalah petani kasusnya di sini ya. Ada kondisi tanah di sini baik, cukup, dan jelek ya. Nah, keputusan tindakannya itu melakukan pemupukan. Yang kedua, tidak melakukan pemupukan. Nah, pertama kita buat dulu matriks probabilitas transisi, yaitu matriks yang menentukan apakah pada tahun pertama pada sistem tahun ini, probabilitas jika sistem tahun ini statusnya satu itu adalah baik, probabilitas dia statusnya baik pada tahun depan adalah 0,20. Jika dia tahun ini baik, maka status tahun depannya adalah eh, cukup itu 0,5 dan dia menjadi jelek 0,3 ya. Jika dia status saat ininya adalah cukup untuk menjadi baik tahun depannya 0, menjadi cukup juga 0,5 dan menjadi buruk 0,5. Untuk 3, status 3 yaitu jelek dia bakal menjadi baik 0, bakal menjadi cukup 0 dan bakal tetap menjadi buruk tahun ke depan itu adalah 1 gitu ya. Artinya di sini untuk status 2 dia nggak mungkin menjadi baik, untuk status 3 nggak mungkin dia menjadi baik atau menjadi cukup ya. Nah, matriks probabilitas transisi di sini misalkan tindakan pemupukan jika sistem berada pada status 1, 2, atau 3 ya. Nah, di sini matriksnya kita kuadratkan. Nah, jadi untuk 2 tahun berikutnya ya hasilnya adalah seperti ini ya. Anda jangan lupa perkalian antar matriks ya, yaitu P kalau P kuadrat berarti ini bukan P kuadrat ya maksudnya. Jadi untuk P1 itu maksudnya adalah jika dilakukan tindakan pemupukan. Yang P2 itu jika dilakukan pemupukan jika sistem berada pada 1123 dan P1 itu tidak dilakukan pemupukan. Ya, jadi di sini maksudnya bukan kuadrat ya, harusnya meskipun kalau notasinya seperti ini harusnya bentuknya harusnya perkalian matriks sih, tapi di sini P1 didefinisikan sebagai tidak melakukan pemupukan untuk setiap status sistem saat ini dan peluang status sistem tahun depan. Dan ini melakukan pemupukan dengan status seperti ini dan sistem tahun depan statusnya ya seperti ini. Jadi 0,3 ini misalkan jika status sistemnya tahun ini baik dan dilakukan pemupukan tahun depan statusnya baik, maka peluangnya 0,3. Jika status sistem saat ini baik dan dia dilakukan pemupukan, maka peluang dia menjadi cukup tahun depan adalah 0,6 dan seterusnya sampai ke bawah ya. Ya, jadi ini berarti yang untuk kasus ini jika dia tahun ini baik dan tidak dilakukan pemupukan, maka tahun depan peluangnya bakal tetap menjadi baik, status tanahnya adalah 0,2 dan seterusnya. Jadi P1 ini adalah tidak dilakukan pemupukan, P2 ini dilakukan pemupukan ya. Nah, sesuai konsep Markov decision process itu ada return atau ada reward ya. Nah, ini reward ini kita definisikan, ya ini berdasarkan survei lapangan atau kita definisikan sesuai matriksnya ya. Jadi, kalau dia statusnya baik dan tahun depan baik juga, itu kita dapat reward 7. Jika status sistem saat ini baik, status tahun depan cukup, dapat reward 6. Nah, gitu ya. Kalau status sistem saat ini buruk, dan status sistem tahun depan buruk juga, itu minus 1. Nah, ini matriks reward-nya untuk R1 jika tidak dilakukan pemupukan dan R2 dilakukan pemupukan ya. Nah, masalah keputusannya ya misalnya di sini ada finite stage decision problem atau infinite stage decision problem ya. Nah, di sini kasus di sini finite itu terdefinisi atau terbatas ya. Infinite itu tidak terikat, tidak terbatas stage-nya gitu ya. Nah, bisa dua pendekatan tersebut. Nah, yang ketiga, pengambilan keputusan menentukan tindakan terbaik yang memaksimumkan penerimaan atau meminimumkan biaya. Untuk kasus ini, harusnya kita memaksimumkan reward ya. Nah, pengambil keputusan
mengevaluasi penerimaan dari suatu tindakan atau suatu sistem yang diberikan gitu ya. Proses pengambilan keputusan tersebut sampai kebijakannya itu stasioner ya. Jadi seperti yang saya ajarkan pada materi rantai Markov pertemuan pertama, itu kita harus melakukan perhitungan sampai dia mengalami kondisi stasioner ya. Nah, di sini kita harus evaluasi apakah biaya di sini ya atau penerimaan. Nah, penerimaan jadi kasusnya reward ya. Reward kalau di Markov decision process itu dia itu sudah maksimum apa belum reward yang kita terima gitu ya. Nah, tiap kebijakan stasioner akan berkaitan dengan suatu matriks probabilitas dan penerimaan transisi yang berbeda. Ya, gitu ya. Jadi setiap kebijakan stasioner itu akan berkaitan pada matriks probabilitasnya. Nah, misal untuk masalah petani tadi, kebijakan stasioner yang melakukan tindakan pemupukan jika sistem berada dalam status 3 akan memberikan matriks probabilitas penerimaan transisi gitu ya. Jadi setiap peluang ini, peluang dari kondisi saat ini dan tahun depan dari tanah tersebut untuk setiap kasus baik itu diberi pemupukan jika sistem berada dalam status 3, maka akan memberikan matriks probabilitas penerimaan transisi seperti ini ya. Oke, itu untuk status 632 ya. Oke, ini untuk 0,2, 0,5. Oke, ini berarti jika dilakukan pemupukan ya. Ya, ini jika dilakukan pemupukan, maka dia akan menghasilkan reward seperti ini, matriks rewardnya gitu ya. Nah, misalkan kita kasusnya di sini finite stage dynamic programming model. Nah, jadi di sini stage-nya kita asumsikan finite atau kita punya batasan 3, 4, 5 saja stage-nya gitu ya. Tapi kalau infinite kita bisa cari sampai tak terhingga sampai matriksnya itu mencapai kondisi stasioner seperti yang saya ajarkan pada pertemuan pertama ya, rantai Markov ya, Markov chain. Nah, di sini misalkan petani merencanakan untuk berhenti setelah N tahun. Nah, masalah berkaitan dengan penentuan tindakan yang optimal untuk tiap tahun yang akan memberikan ekspektasi penerimaan tertinggi pada akhir tahun ke N. Jadi, tetap ya, konsepnya adalah maksimasi reward ya. Nah, misalkan di sini K sama dengan 1 dan K sama 2 menyatakan dua tindakan, keputusan atau alternatif yang tersedia bagi petani. Nah, gitu ya. Nah, matriks PK menunjukkan matriks probabilitas transisi untuk alternatif ke K dan RK menunjukkan matriks penerimaan untuk alternatif ke K gitu ya. Jadi 1, 2 pada definisi matriks P dan R sebelumnya itu menunjukkan keputusannya apakah dia melakukan pemupukan atau tidak melakukan pemupukan. Nah harusnya ini slide yang nomor 12 ini didefinisikan di awal ya. Jadi seperti tadi kita tidak salah mengerti ya. Jadi kalau misalkan P2 atau R2 itu kita asumsinya matriksnya kita kuadratkan gitu ya. Jadi kalau nanti Anda menjawab ujian, definisikan dulu variabel ini gitu. Nah, di awal baru Anda melakukan perhitungan matriks gitu. Nah, untuk P1 seperti ini, R1 seperti ini, P2 seperti ini, dan R2 seperti ini. P1 adalah tidak melakukan pemupukan, P2 melakukan pemupukan. Nah, ini PIJ1 ini, PIJ yang ada tanda garis 2 ini, maksudnya ini adalah matriks ruang ya, matriks ruang. Jadi, P ini tebal, karena dia matriks, kita harus tulis tebal, dengan isinya adalah ruangnya itu diisi oleh komponen PIJ, atau probabilitas tahun ke I dan tahun ke J gitu ya, untuk kondisi tidak dilakukan pemupukan, dan begitu seterusnya untuk P2, R2, dan R1. Nah, di sini masalah pemrograman dinamisnya, misalkan M itu jumlah status pada tiap tahap atau tahunnya ya. Nah, Fn ekspektasi penerimaan kita di sini. Nah, persamaan rekursifnya itu kita sebenarnya memaksimasi peluang sama juga dengan kasus grid word tadi sebenarnya. Jadi peluangnya dikali rewardnya dikali fungsi transisi rekursif mundurnya ya gitu ya. Nah, di mana fungsi rekursif mundur itu untuk ke J itu sama dengan 0 untuk setiap kasus J ya. Nah,
Misalkan di sini penerimaan kumulatifnya itu ya berarti RIJ ke K, yaitu RIJ baik itu pemupukan atau tidak pemupukan untuk tahun ke IJ gitu ya. Berarti ditambahkan dengan nilai reward pada tahun sebelumnya gitu ya. Reward pada state sebelumnya gitu ya. Ingat ada state sebelumnya. Jadi secara mudahnya kita bisa sebutkan reward ditambah stage ya. State dari fungsi rekursif untuk perhitungan reward pada kondisi sebelumnya. Nah, misalkan di sini VIK ini adalah ekspektasi penerimaan yang di sini ditentukan dengan sumasi peluang dikali rewardnya ya. Nah, terus maksimasi untuk setiap peluang, untuk setiap ekspektasi penerimaan. Ini kasusnya sebenarnya sama dengan grid word untuk setiap I dan ke K ya. Nah, setelah itu kita cari yang paling maksimum nanti ya. Nah, misalkan di sini. Nah, di sini ilustrasi perhitungan VIK. Misalkan K sama dengan 1. Ya, misalkan K untuk tidak dilakukan pemupukan ya. Berarti 0,2 kali 7, 0,5 kali 6, 0,3 kali 3 hasilnya 5,3. Dan seterusnya V2 dan V3. Nah, 0,2 kali 7, 0,5 kali 6 itu sebenarnya adalah ini ya, 0,2 kali 7, 0,5 kali 6, 0,3 kali 3 ya. Jadi untuk tidak dilakukan pemupukan dan pemupukan itu dikalikan antar setiap komponen matriks PIJ-nya. Itu hasilnya 5,3, 3 dan minus 1 gitu ya. Nah, matriks penerimaannya ini seperti ini ya. Nah, terus kita tentukan horizon waktunya. Jadi karena dia finite, terbatas, maka N-nya kita tentukan sama dengan 3 tahun misalkan gitu ya. Nah, misalkan di sini untuk K sama dengan 1, yaitu menunjukkan tidak melakukan pemupukan. K sama dengan melakukan pemupukan gitu ya. Nah, berarti untuk kasus di sini, untuk I-nya sama dengan I ini adalah tahunnya ya. Jadi tahunnya kita tentukan ini 3 tahun, berarti di sini ada tahun 1, tahun 2, tahun 3 ya. Nah, berarti VI tidak dilakukan pemupukan itu didapat dari perhitungan ini. 0,2 kali 7, jadi perkalian antar komponen matriksnya. 5,3, 3, dan minus 1. Nanti hasilnya kita plot di sini. Begitupun begitu seterusnya untuk matriks probabilitas dan reward untuk jika dilakukan pemupukan 4,7, 3,1, dan 0,4. Nah, kita lakukan perhitungan mundur untuk N sama dengan 3 ya. Tahap N sama dengan 3, jadi kita mulai dari tahun ketiga. Nah, ada K-nya kondisinya tidak dilakukan pemupukan dan dilakukan pemupukan. Nah, ini ada tahun 1, 2, dan 3 ya. Oke, di sini ada 5,3, 3, minus 1. Di sini 4,7, 3,1, 0,4. Nah, kita cari yang paling maksimum. Mana? 5,3, 3,1, dan 0,4. Jadi keputusannya kita memilih melakukan untuk I sama dengan 1, itu kita lakukan pemupukan. Tidak melakukan pemupukan, dan ini kita lakukan pemupukan, dan kita lakukan pemupukan ya. Jadi I itu adalah kondisi tanahnya ya. Untuk kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3 ya. Jadi untuk kondisi 1, saat tidak dilakukan pemupukan, maka VI-nya adalah 5,3. Saat dia dilakukan pemupukan, maka saat kondisinya cukup dan dia tidak dilakukan pemupukan, maka dia dapat reward 3. Nah, jadi didapat dari hasil perhitungan perkalian ini gitu ya. Nah, perkalian ini gitu. Nah, ini saat K kondisinya sama dengan 1, kondisinya sama dengan 2. Nah, ini saat
ini keputusannya sama dengan 1, ini keputusannya sama dengan 2. Berarti keputusan 1 itu tidak dilakukan pemupukan, keputusan 2 dilakukan pemupukan. Nah, I sama dengan 1, 2, 3 ini adalah, ingat ini adalah kondisi tanahnya, baik, cukup, dan kurang baik ya. Nah, jadi saat kondisi tanahnya pada tahun ketiga, saat kondisi tanahnya kurang baik, maka kita tidak perlu melakukan pemupukan. Saat kondisi tanahnya cukup, maka kita harus melakukan pemupukan. Saat kondisi tanahnya jelek, kita harus melakukan pemupukan. Nah, di sini ya, gitu. Nah, saat N sama dengan 2, atau kita gunakan tahun kedua, gitu ya. Nah, di sini saat K-nya sama dengan 1, itu 5,3, jadi 5,3 ini adalah nilai maksimum ini, ditambah 0,2 kali 5,3 ditambah 0,5 kali 3,1 dan 0,3 kali 0,4 gitu ya. Nah, 0,2, 0,5, 0,3 ini dari mana, Pak? 0,2, 0,5, 0,3 ini dapat dari sini ya. Ya, jadi probabilitasnya dikali dengan reward-nya ini. Dikali dengan reward pada tahun ketiganya ini. Ya, gitu. Jadi 0,2, 0,3 ini untuk status K sama dengan 1. 0,2 nilai probabilitasnya 0,5 kali 3,1 kali 0,4. 5,3, 3,1, 0,4 itu dari sini ya. Nilai maksimum pada tahun ketiga. Lalu ditambahkan dengan 5,3. Kenapa? Karena 5,3 itu adalah 5,3 itu adalah mana dia? Oke, karena 5,3 itu adalah ini ya. Nilai ini ya, nilai 5,3. Jadi 5,3 dari perkalian yang ini. Nah, ini 5,3 3 min 1. Jadi dari sini Anda untuk kondisi tanah 1 baik 5,3 tambah 0,2. 0,2 ini adalah matriks probabilitasnya kali 5,3 kali 3,1 kali 0,4, yaitu hasil perhitungan yang ini ya. Nah, ini ya, hasil perhitungan yang ini. Untuk kondisi tanah dilakukan pemupukan, maka kita gunakan yang ini, 4,7, 3,1, dan 0,4 ya. Ya, 4,7 tambah 5,3, 3,1, 0,4 gitu ya. Nah, selanjutnya 3 dan minus 1 gitu ya. Nah, 5,3, 3 dan minus 1. 3 dan minus 1. Nah, ini kalikan antara matriksnya dengan kalikan antara matriks probabilitasnya dengan hasil nilai F maksimum ini. Ya, jadi nilai 3 dari perhitungan perkalian matriks sebelumnya ditambah dengan nilai probabilitas dikali nilai maksimum dari matriks pada perhitungan stage ke-3 gitu ya. Dan begitu seterusnya untuk K2, K1, dan K2 untuk kondisi ke-3. Dan lalu dicari solusi optimumnya. Anda dapat 8,19, 5,6, dan 2,13 gitu ya. Nah, selanjutnya untuk N sama dengan 1, caranya sama. Anda tetap pakai 5,3, 3 dan min 1 itu dari perhitungan ini. Nah, ini dari sini 5,3, 3 min 1, 4,7, 3,1, 0,4. Nah, terus Anda jumlahkan dengan probabilitas matriksnya dikali nilai maksimum pada stage kedua. Nah, kalau tadi nilai maksimum pada stage ke-1 ini, dan ini, maka di sini pada stage kedua. Nah, terus Anda cari yang paling maksimum. Dapatnya 2, 2, 2. Berarti pada tahun ke-1 keputusannya adalah kita melakukan pemupukan semua ya. Nah, di sini kalau pada stage N sama dengan 2, itu kita melakukan pemupukan semua juga untuk setiap kondisi tanah gitu ya. Nah, solusinya berarti tahun ke-1 petani melakukan pemupukan tanpa melihat satu sistem ya.
tahun 2, petani melakukan pemupukan tanpa melihat status sistem ya. Jadi tahun 1 ini kesimpulannya, tetap melakukan pemupukan. Tahun 2 melakukan pemupukan untuk semua status sistem, mau dia jelek, mau dia baik, mau dia cukup statusnya, itu tetap dilakukan pemupukan, kecuali pada tahun ketiga. Pada tahun ketiga hanya tanah yang baik saja yang tidak diberi pupuk gitu ya. Nah, tahun ketiga petani melakukan pemupukan jika sistem dalam status 2 atau 3, dan jika sistem dalam status 1 maka tidak dilakukan pemupukan gitu ya. Nah, ekspektasi penerimaan totalnya adalah 10,74, 7,92, dan 4,23 gitu ya. Ini penerimaan totalnya semua ini. Nah, gitu. Jadi jangan lupakan dynamic programming. Sebenarnya dynamic programming itu adalah kondisinya adalah rekursif tadi ya. Jadi Anda harus totalkan semua reward-nya. Nah, terus Anda ikuti perhitungan seperti pada contoh slide ini ya. Nah, misalkan di sini catatan nomor dinamis tanpa terbatasnya. Untuk pemrograman dinamis tanpa terbatas, sebenarnya konsepnya itu, ya ini ada faktor diskon, sama seperti yang saya ajarkan pada gridword ya, sama persis. Ya, dengan ada faktor diskonnya di sini. Cuman pada gridword di videonya saya kasih, maksudnya faktor diskonnya hanya 1 gitu ya. Nah, jadi kita bisa gunakan model infinite stage ya, kalau kita mau melakukan perhitungan matriksnya itu sampai kondisi stasioner. Nah, konsepnya itu sebenarnya sama seperti yang saya ajarkan pada Markov chain ya. Jadi Anda cari dulu matriks probabilitas untuk dia diberi pupuk dan tidak diberi pupuk. Jadi Anda cari, Anda kalikan, kuadratkan matriksnya sampai dia stasioner. Nah, baru Anda lakukan perhitungan pemrograman dinamis seperti pada tahap finite stage tadi. Jadi itu bedanya di situ saja. Jadi Anda lakukan dulu. Jadi coba cek buka catatan Anda bagaimana cara mencari matriks yang infinite ya pada kondisi stasioner. Nah, itu bagaimana? Saya akan buka catatan Markov chain saya yang pertama. Nah, itu saya ajarkan. Jadi bedanya hanya kalau misalkan di sini kita kalikan 0,2, 0,5, 0,3, di mana 0,2, 0,5, 0,3 ini kita dapat dari sini ya. Nah, kalau pada model infinite atau tidak terbatas, Anda kuadratkan terus matriks ini sampai dia kondisi stasioner, baru nanti hasil nilai stasionernya itu, probability stasionernya itu Anda pakai untuk perhitungan ini. Jadi ini semua diganti dengan matriks stasionernya. Nah, gitu ya. Oke, konsepnya hanya seperti itu saja, dan materi sisanya silakan Anda baca. Nah, silakan lihat kembali catatan saya. Catatan saya pada ini ya, pada pertemuan Markov yang pertama gitu ya. Nah, ini seperti yang saya contohkan di sini. Ini dicontohkan di sini. Ini sebenarnya sama saja, hanya kondisinya ada 8. Perhitungannya sama persis dengan itu tadi, yang kondisi 3 tadi, baik, cukup, dan jelek. Kalau di sini kondisinya ada 8. Cuman ya tetap aja kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3 masing-masingnya ada matriks reward-nya gitu ya. Nah, kondisinya ya, kondisi kalau di sini keputusan kebijakannya ada 8 ya. Untuk tanah yang baik itu kondisinya baik, jelek, atau buruk gitu ya. Nah, kita tinggal ubah saja kalau di dynamic programming, yaitu X-nya kita ganti dengan keputusannya. Keputusannya ada 8 keputusan alternatif di sini. Kondisinya ada kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3 ya. Lalu Anda cari perhitungan matriks stasioner. Anda kuadratkan terus matriks probabilitasnya dulu sampai dia tidak berubah, baru Anda kalikan nanti dengan perhitungan pada dynamic programming gitu ya. Oke, ini Anda bisa baca sendiri. Kalau Anda sudah paham, harusnya ini tidak terlalu sulit.
Nah, silahkan jika tidak mengerti, ada yang tidak mengerti atau ditanyakan, silahkan ya, tanyakan pada Google Classroom. Oke, materi kita cukup sampai di sini. Video selanjutnya kita akan bahas tentang teori antrian ya.